Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa nurul yaqini tatara'a bihi haqaiqul umuri ala ma hiya alaihi. Cahaya keyakinan, cahaya yakin tatara'a itu akan jelas, menjadi jelas bihi dengan cahaya keyakinan, menjadi jelaslah apa haqaiqul umuri, hakikat segala perkara, segala urusan, alama atas keadaan, hiya yang urusan itu alaihi berada di atasnya, fayahiqqu bihil haqqu maka menjadi nyatalah sebab cahaya yakin al haqqu yang nyata, wa yabtulu bihil batilu wa yabtulu dan terhapuslah dan hilanglah bihi sebab nurul yakin, sebab cahaya keyakinan al batilu yang batil. Wal akhiratu dan akhirat haqqun itu nyata, wad dunya dan dunya batilun itu semu. Batilun itu semu. Batil itu semu atau punah, hilang. Faida asyraqa maka ketika bersinar nurul yakin, cahaya keyakinan fi qalbil abdi dalam hati hamba, absara maka melihat, bisa melihat si hamba bihi sebab cahaya yakin, melihat al akhirata akan akhirat, allati kanat ghaibatan anhu yang dulunya akhirat itu ghaibatan, hilang, anhu dari si hamba. Dia bisa ngelihat hadiratan, akhirat menjadi hadir ladaihi di sisinya, hatta ka'annaha sehingga seolah-olah akhirat itu lam tazal, tidak hilang-hilang, tidak bergeming. Fakanat maka ada akhirat itu aqraba lebih dekat ilahi kepada si hamba min ayyarhala ketimbang dia pergi, si hamba pergi ilaiha menuju akhirat. Fa haqqo bidzalika haqquha maka menjadi nyata sebab keyakinan itu haqquha, haknya akhirat, indahu untuk si hamba. Wa absarat dunya al hadirata dan dia melihat dunia yang hadir, yang dulunya hadir ini ladaihi di sisinya, qadin kasafa benar-benar telah gerhana. Gerhana itu menjadi gelap, padam, nuruha cahayanya dunia. Wa asra'a ilaiha al fana'u, wa asra'a dan bergegas ilaiha kepada dunia al fana'u kehilangan atau sirna, wadhahabu dan pergi. Faghabat maka hilanglah dunia an nadharihi dari pandangannya si hamba, ba'da an kanat hadiratan setelah dulunya dunia hadiratan hadir. Fadhahara lahu butlanuha maka menjadi jelas bagi si hamba butlanuha batilnya dunia atau semuanya dunia, hatta ka'annaha seolah-olah sehingga seolah-olah dunia itu lam takun tidak pernah ada. Fayujibu lahu hadan nadhurul yaqiniyu az-zahada, fayujibu maka mendatangkan lahu untuk si hamba hadan nadhuru pandangan ini, maka pandangan ini mendatangkan si hamba mendatangkan an-nadhurul yaqiniyah hadan nadhurul yaqiniyu pandangan yang meyakinkan ini akan mendatangkan kepada hamba az-zahadata sikap zuhud, sikap menjauh fid dunya kepada dunia, wat tajafi dan sama menjauh juga, jaga jarak an zahratiha dari perhiasan dunia, wal iqbala dan menghadap alal akhirati kepada akhirat, wat tahayyu'a linuzuli hadratiha dan bersiap-siap untuk datangnya hadapan akhirat, wa wijdanal abdi dan juga hati atau pengalamannya si hamba lihada karena ini, wa wijdadul abdi dan pengalaman hamba lihada karena ini, pengalaman nurul yakin, huwa alamatun syirahi sadrihi itu adalah tanda dada itu kalau menjadi luas, insyirah itu terlapangkannya dada si hamba, menjadi luasnya dada si hamba bidzalikan nuri sebab cahaya itu. Makalah yang sebelumnya disebutkan kalau cahaya keyakinan itu sudah bersinar dalam hati kita, maka akhirat itu lebih dekat dibanding kita harus menuju ke sana. Jadi akhirat udah ada di depan mata. Kita belum ke sana, belum mati, tapi akhirat udah ada di depan mata. Kalau cahaya keyakinan sudah bersinar dalam hati kita, maka kita akan melihat akhirat itu sudah ada di depan mata kita tanpa kita harus menuju ke sana. Dan kita akan melihat bahwa dunia segala perhiasannya itu hanyalah semu, seperti gerhana. Jadi dia gelap, dunia mulai menggelap, dunia mulai memudar cahayanya, ya, memudar,
dan akhirnya hilang. Gerhana itu kalau kita lihat gerhana kan ada cahayanya juga ya, tapi itu pasti akan hilang. Kalau gerhana total ya nggak kelihatan, tapi kalau gerhana yang tidak total itu ada cahayanya, tapi itu akan hilang tetap dan akan kembali lagi cahaya yang aslinya. Dan demikian juga dunia itu akan seperti gerhana, seolah-olah ada cahaya dan dia akan seolah-olah ada gelap, tadi bercahaya kemudian gelap dan nanti akan hilang gelapnya itu, disinari dengan sinar akhirat. Nah, sinar akhirat ini datangnya dari sinar keyakinan, cahaya keyakinan yang ada dalam hati. Nah, makalah ini kemudian dijelaskan. Makalah ini dijelaskan oleh Syarih Syekh Ibnu Abbad. Kalau cahaya keyakinan itu sudah bersinar dalam hati, maka kita akan melihat akhirat itu hadir di depan mata kita tanpa kita harus menuju kepadanya. Yang nyata jadi nyata, yang semu jadi semu, yang sifatnya tetap dan tidak akan tergoyahkan itu makin tetap dan makin kuat. Yang tidak kuat dan akan hilang. Akan hilang. Yang namanya bayangan. Bayangan itu kan bayangan sama benda, kira-kira kuatan mana? Itulah. Kuatan bendanya apa kuatan bayangannya? Kuatan bendanya. Seolah-olah kita dari dulu itu menganggap bahwa dunia itu ada, dunia itu ramai, dunia itu banyak perhiasannya. Sebenarnya itu bayangan-bayangan saja. Bayangan-bayangan yang nanti suatu saat kalau kita tahu, itu sebenarnya hilang semua. Ada orang dalam gua, saudara. Gua. Ini misalnya mulut guanya. Tapi dia madepnya bukan ke mulut gua, dia madepnya ke sana. Jadi jangan bayangin ini ada cahayanya, gelap. Dia madep ke sana. Kemudian di situ di mulut gua itu ada cahaya. Nah, di sana dia ngeliat bayangan. Rame ada orang lewat gitu. Dia melihat karena dia madepnya nggak madep ke cahaya. Dia sejak awal membelakangi cahaya. Dia melihat dari tembok itu ramainya dunia, dia melihat indahnya dunia, padahal itu cuma bayang-bayang. Nah, begitu dia tahu balik badan, ternyata itu yang benar itu. Ternyata yang benar itu ya bukan yang barusan saya tonton, itu semua bayangan, tapi yang benar tuh di luar. Maka orang yang sudah diterangi dengan cahaya yang sesungguhnya dari luar hatinya, dia tidak akan terpukau dengan bayangan. Dunia ini semua bayangan. Kalau cahaya itu di luar hilang, goanya ketutup, pasti hilang dia. Begitu juga dunia. Itu hanya semacam bayang-bayang dan sifatnya itu akan punah. Kalau kita mau berusaha untuk menghadap gitu ya, kita berusaha dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan kita berusaha menyempurnakan hati kita, maka cahaya keyakinan itu akan masuk dalam hati. Seperti orang tadi, dia akan madep kepada sumber cahaya dan dia akan melihat itu yang asli. Yang asli itu yang ada di luar gua. Maka dia akan melihat itu lebih nyata tanpa harus datang ke sana. Itu sebenarnya akhirat sudah ada di sana. Jadi dunia seketika itu juga oleh orang tadi yang di gua tadi, bayang-bayang itu seketika itu juga dianggap sebagai sesuatu yang seperti gerhana. Dia sirna, musnah dan gak selamanya. Tapi yang asli, yang abadi itu yang ada di luar, yang ada di sumber cahayanya, yaitu di luar gua. Nah, orang-orang yang sudah diterangi hatinya dengan cahaya yakin, maka dia akan melihat dunia ini hilang seperti bayang-bayang, dunia ini akan sirna. Dari situ maka dia akan zuhud, menjaga jarak dengan dunia, dan juga dia akan menjauh dari dunia tapi menghadap. Kalau tahu misalnya Naj kayak tadi, tahu sebenarnya yang ramai itu bukan barusan yang dilihat itu, tapi yang di sono. Milih pada pesona apa milih pada pesona? Milih pada ke sumber asli apa milih lihat bayangan? Sumber asli pasti. Sumber asli pasti menuju. Nah, orang yang sudah tahu ya bahwa akhirat ya itu yang sejati dan dunia ini pasti akan fana, pasti dia akan berpaling kepada akhirat. Dia akan menghadap ke akhirat dan akan meninggalkan dunia. Sikap zuhud, menjauh dari dunia, ini bisa tumbuh
dengan cara memandang bahwa dunia ini hanya sementara. Itu keyakinan yang harus kita tanamkan. Meskipun nanti ya atau orang-orang tertentu akan dapat juga nurul yakin, cahaya keyakinan. Cahaya keyakinan yang Allah berikan kepada hatinya dan dia membuat dia itu zuhud dari dunia, membuat dia berpaling dari dunia dan menghadap pada akhirat. Ada juga yang seperti itu, yang Allah kasih nurul yakin, yang Allah kasih cahaya yakin dan langsung menghadap pada akhirat dan meninggalkan dunia. Sikapnya zuhud. Namun semuanya itu tetap sesuai dengan kesiapan kita. Ada orang misalnya kelihatannya ibadahnya biasa-biasa aja, tapi Allah kasih nurul yakin, nah, ibadahnya sama kayak kita. Ya sholat juga wajib aja, puasa juga Ramadan doang, nggak ada tambahan-tambahan lain. Tapi kok dia kelihatan hidupnya lebih bersahaja, dia kelihatan nggak pernah susah dan kelihatan seperti orang-orang zuhud lah, yang benar-benar menjaga dunia, selalu senyum, nggak pernah berkeluh kesah. Itu bukan serta-merta atau bukan ujug-ujug Allah kasih nurul yakin, itu berdasarkan kesiapannya. Mungkin orang ini walaupun ibadahnya sama kayak kita, sholatnya sama, puasanya sama, yang wajib-wajib aja, mungkin keadaan hatinya ini lebih baik dibanding kita. Keadaan hatinya mulai dari ridhonya kepada qada dan qadar atau ketentuan Allah, kemudian tawakalnya kepada Allah, ikhlasnya kepada Allah, termasuk juga qanaahnya terkait dengan pemberian rezeki, nggak pernah ngeluh. Berdasarkan kesiapan ini, karena hatinya sudah siap, cahaya yakin atau nurul yakin datang, masuk. Nah kalau orang yang ibadahnya sama, kelihatan zohirnya sama, tapi hatinya belum seperti itu, ya nggak masuk juga cahaya yakin. Jadi sholatnya masih sama seperti orang yang pertama yang udah dapat cahaya yakin, cuma dia keadaan hatinya belum seperti itu, ya nggak bakal dapat cahaya yakin. Jadi gimana? Ya akhirnya masih kedonyan juga, masih tetap dunia juga yang dia pikirkan. Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu satu waktu pernah dititipin salam sama seorang santri, sama anak murid. Dapat salam dari guru saya, Syekh. Oh iya, kata guru saya, wali kok kaya. kata murid ini, wali kok kaya, ngumpulin dunia segitu banyaknya katanya. Kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, salam balik buat guru kamu. Guru kamu kelihatannya miskin, tapi kok hatinya masih mikirin dunia aja. Dibalikin sama Syekh Abdul Hasan Asyadzili, dibalikin salamnya itu. Kaget gurunya, astagfirullah, iya, berarti benar memang dalam hati saya masih dunia. Kadangkala orang yang hatinya belum siap, ya cahaya yakinnya nggak bakal masuk. Kelihatannya mah ya emang nggak kaya-kaya, emang nggak ada urat kaya, emang dia ada takdirnya miskin gitu, nggak kaya-kaya, kelihatannya zuhud, kelihatannya memang, tapi memang di balik melaratnya dia, di balik kemiskinan dia, hatinya masih terus mengharapkan dunia. Akhirnya cahaya yakin nggak bakal masuk. Dan ya tersiksa itu. Ini tersiksa. Melihat orang yang kaya tersiksa, melihat orang yang miskin juga, ya dia nggak bisa bantu apa-apa. Karena hatinya belum bisa, belum siap untuk menerima cahaya keyakinan. Jadi ibadah-ibadahnya yang dia lakukan, ibadah zohir maksud saya, ibadah zohir, sholat, puasa dan lain sebagainya yang dilakukan, itu tidak cukup untuk membuat dia menerima cahaya yakin. Nah, jadi dua-duanya harus dipadukan, antara ibadah badan kita, sholat, sama ibadah hati. Nah, belajar atau ngaji hikam ini ibadah hatinya. Saya yakin kalau sholat mah tadi di Fathul Mu'in udah pada jago ya. Bagaimana cara makmum, masbuk, muafiq, dua-duanya harus jalan, mu'innya harus jalan, hikamnya harus jalan. Belajar hikam ini belajar ibadah hati. Ketika hati sudah siap, mulai dari hal-hal kecil, misalnya dari awal kita bangun sudah bukan cuma alhamdulillahilladzi ahyana, kan badan tuh, lisan itu kan bagian dari zohir, tapi hati kita benar-benar alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan bangun, minum air putih, alhamdulillah masih enak air putih.
Kemudian kita kamar mandi, alhamdulillah, kencing juga nggak pakai alat, masih enak. Terus itu kita syukurin terus, mulai dari hal kecil itu. Kalau hati kita terus bersyukur, ini lama kelamaan kesiapan hati, istilah lainnya ahwal, keadaan hati kita, ini lama kelamaan siap untuk menerima cahaya yakin. Kalau cahaya yakin yang di makalah sebelumnya dibahas, nurul yakin, itu sudah bersinar, maka kita belum sampai meninggal, akhirat udah di depan mata kita. Maksudnya apa akhirat di depan mata kita? Bisa kelihatan tuh bahwa ini sholat pahalanya adalah ini ngaji utamanya adalah ini. Bahkan nanti kita akan lihat, bahkan bisa Allah berikan kasyaf. Kasyaf itu bukan ngelihat di dompet Arif ada duit berapa, bukan. Di Ustaz Amin rekeningnya ada berapa, saya tahu Ustaz nih ada ya 4.500.000 misalnya. Bukan itu kasyaf, bukan. Kasyaf itu bisa ngelihat di atas di langit itu ada malaikat sholat. Kemudian dia bisa ngelihat, tiba-tiba dia bisa ngelihat bahwa ini orang dalam kubur lagi minta tolong. Itu namanya kasyaf. Dia juga bisa ngelihat ini sekarang di neraka atau nanti di neraka itu ada teman saya yang minta tolong juga. Itu kasyaf namanya. Nah, itu benar-benar akhirat udah di depan mata tuh. Ini berdasarkan kesiapan hati, bukan kesiapan badan. Jadi semakin banyak ibadahnya semakin siap, belum tentu. Tapi harus dibarengi dengan kesiapan hati. Orang dari hal-hal kecil dia berlatih kesiapan hati seperti syukur, tawakal. Nanti cahaya yakin akan mampir pada dia, akan bertempat pada dia. Nah, cahaya yakin ini yang kemudian membuat dunia itu kelihatan begitu doang. Akhirnya dia berpaling dari dunia, dia menghadap ke akhirat, menghadap ke sumber cahayanya. Kasyaf seperti ini ya tentunya para nabi dan Nabi Muhammad melihat. Nabi Muhammad Allah berikan itu. Kalau Nabi Muhammad menceritakan bahwa ada orang di neraka gunting lidahnya sendiri, disambung lagi, panjang lagi, digunting lagi, itu benar-benar lihat. Jadi bukan hayalan, bukan, emang benar-benar lihat. Kemudian Nabi Muhammad itu waktu Isra Mi'raj ya, Nabi Muhammad lewat kuburan, mata himotekin pohon, kemudian tanaman, benar-benar mendengar, itu yang namanya kasyaf. Cahaya keyakinan kalau sampai pada tingkat itu, hati itu semakin luas. Kalau semakin luas, maka semakin mampu atau sanggup untuk menampung hal-hal yang rahasia dari Allah. Ya, tapi kalau hatinya sempit, masih pikiran token, masih pikiran angsuran, masih pikiran anak bagaimana, ya nggak masuk yang lain. Ilmu-ilmu yang lain nggak bakal masuk, pengetahuan-pengetahuan rahasia lain nggak bakal masuk. Jadi harus di sweeping dulu, steril. Kalau udah steril, baru nurul yakin akan masuk. Kalau belajar dulu ya, yakin gitu ya. Yakin itu nikmat. Maksudnya nikmat itu nanti bahasanya istir tapi kalau diberi bisa sekian kampus mah ujian itu apa? Oh, istidraj. Oh, enggak, lain. Kalau keyakinan ngaji tadi puas ya, maksudnya ngaji ada keyakinan. Kan kayak namanya nikmat ya, maksudnya ya iya, kayak nggak ngelihat sesuatu jadi nikmat aja, itu bagian dari itu ya bentukannya gitu bagian dari istidraj apa enggak gitu. Iya. Nikmatnya itu mendorong dia untuk jauh dari Allah atau makin dekat sama Allah. Kalau nikmatnya itu mendorong dia makin merasa dekat pada Allah, pengen selalu dekat sama Allah, saya nggak bisa jauh-jauh dari Allah, maka bukan istidraj. Kalau dia membuat makin jauh, saya udah paham, kayaknya ngaji segini mah cukup, kayaknya udah nggak usah ngaji lagi besok. Udah gitu makin jauh, nah itu namanya istidraj. Tapi kalau merasa bahwa saya nggak sanggup kalau nggak terus ngaji, atau saya nggak sanggup kalau nggak terus bersama dengan Allah misalnya, dia makin merasa butuh sama Allah, maka bukan istidraj. Nikmat, itu nikmat. Tinggal bagaimana nikmatnya, ini aja. Tujuan atau akibat nikmat itu buat dia makin jauh pada Allah apa enggak. Kalau makin jauh pada Allah berarti istidraj. Tapi kalau enggak,
justru bikin dia makin yakin dan makin mau dekat sama Allah, berarti bukan istidraj. Ujungnya. Saya dekat dari Allah sama bilang kemarin. Kalau para ulama tuh kalau misalnya 40 hari sebelum dapat ujian, mulai itu. Iya. Ulama, kemarin saya bilang di Al-Ikhlas, orang-orang salaf soleh itu 40 hari Maudin sehat, 40 hari duitnya banyak, nggak ada ujian apa-apa. Ya istri, anak-anak juga semuanya sehat, istri nggak ngomel-ngomel. Ya dia buang apa aja nggak pernah ngomel. Itu 40 hari dikasih keenakan terus. Kalau salaf soleh pasti dia khawatir. Ini jangan-jangan dicuekin nih saya nih sama Allah. Jangan-jangan iya curiga, jangan-jangan kok nggak ada ujian apa-apa. Nah itu khawatir kalau salaf soleh seperti itu. Khawatirannya. Jadi apa tadi pertanyaan Pak Mas Sato kaitannya? Apakah istidraj sebenarnya? Gitu kan yang masih belajar tuh Pak ya. Kita juga kita itu yakin, misalnya bahwa nikmatnya itu bagian dari ya ini kayak kontradiksi gitu Pak. Ini ketika nikmat tapi jawabannya sudah dapat yang nikmatnya itu menjauhkan kita dari Allah apa gitu Pak. Iya. Kayak salaf soleh gitu kan, kenapa salaf soleh itu terus salaf soleh merasa khawatir atau curiga dengan kenyamanan tadi, nyaman banget nih, karena dia menganggap bahwa kenikmatan ini kan dunia semua tuh tadi, nggak ada duit makin banyak, nggak ada musuh, keluarga, itu kan dunia semuanya. Loh kok saya dikasih dunia semuanya nih, ini kan semua bayang-bayang nih semua nih. Nah curiganya di situ, bukan inilah yang saya pengen, dia curiganya di situ. Maka dia berpaling tuh, buru-buru berpaling dan buru-buru mendekat kepada Allah, ya Allah, atau munajat lah atau apa, ya berbisik kepada Allah bahwa yang saya pengen bukan ini gitu. Lindungilah aku dari keburukan dunia, dari keburukan segala yang Engkau ciptakan. Pasti salaf soleh merasa khawatir atau curiga kalau diberikan dunia banyak tuh, atau diberikan kenikmatan-kenikmatan. Karena kenikmatan itu bagian dari dunia. Lain sama yang tadi, yang yakin. Kalau yakin kan bukan bagian dari dunia. Yakin justru kenikmatan yang mendorong kita menjauh dari dunia. Mendorong, jadi kita berpaling dari dunia. Tapi biasanya kalau orang udah berpaling dari dunia, diuber-uber sama dunia. Maudin. Kemarin ya kalau yang nguber-nguber justru kabur. Tapi kalau kita udah berpaling, udah nggak mau, dia yang datang nanti. Banyak cerita-cerita walinya begitu. Dia udah nggak ngejar-ngejar. Mending cuek aja. Banyak cerita-cerita wali yang seperti itu. Jadi dunianya yang justru datang kepada dia. Bukan dia yang ngejar-ngejar dunia. Ya kan dunia punya Allah juga, yang menentukan juga Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadru wallahu a'lam bissawab.